بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وزد وبارك وعنهم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kompetisinya para penghuni surga. Hari ini adalah musim-musimnya kompetisi. Seluruh pasang mata memandang layar kaca dan gadget-gadget mereka, menantikan skor demi skor, gol demi gol yang tercipta. Seluruhnya menantikan siapa yang kelak mengangkat trofi berwarna kuning keemasan itu. Semuanya menantikan siapa yang layak diberi gelar dengan greatest of all time. Semuanya menyaksikan kompetisi-kompetisi yang dicari oleh orang-orang pengejar dunia. Yang kalau kita bandingkan, ada banyak perbedaan antara kompetisinya para penghuni surga dengan kompetisinya para pencari dunia. Kita akan sampaikan di musim-musim kompetisi ini tentang esensi daripada kompetisinya para penghuni surga. Dahulu, Nabi SAW menyampaikan kepada umatnya, "Yadkhulul jannata min ummati 70,000 bighairi hisab." Akan masuk dari kalangan umatku surga 70.000 orang tanpa hisab. Kemudian para sahabat mulai bertanya, siapa di antara yang masuk ke dalam 70.000 kuota terbatas tersebut? Mereka mulai memperbincangkan, mereka mulai berdiskusi. Nabi pun masuk ke dalam rumahnya karena satu hajat. Kemudian keluar lagi. Kemudian sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun." Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta dikai. Hingga akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Mereka adalah orang-orang yang sempurna tawakalnya. Pada saat momen demikian, momen keheningan demikian, tiba-tiba ada seorang yang berdiri dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadir. Dan dia mengangkat tangan kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ij'alni minhum." Ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alni minhum. Berdoalah kepada Allah agar aku termasuk bagian daripada 70.000 itu. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bal anta minhum." Kamu pun bagian daripada 70.000 ini.
tanpa berpanjang lama, jeda 1 detik atau 2 detik mungkin, tiba-tiba ada sahabat lain yang juga mengatakan, "Ya Rasulullah ij'alni minhum." Ya Rasulullah, doalah kepada Allah agar aku menjadi bagian dari mereka. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis yang masyhur, sabaqaka biha Ukasyah. Kamu telah didahului oleh Ukasyah. Karena yang tadi mengangkat tangan pertama kali adalah Ukasyah bin Mihsan. Ukasyah. Ukasyah mendapatkan jaminan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, masuk kategori orang dalam 1 di antara 70.000 kuota terbatas. Ini hanya karena perbedaan 1 atau 2 detik mengangkat tangan. Bedanya tidak 1 menit, tidak 1 jam, tidak 1 hari. Bedanya 1 sampai 2 detik saja. Antara beliau yang mengangkat tangan duluan dan orang setelahnya yang juga ingin menyampaikan hal yang sama. Tapi orang ini tidak mendapatkan chance lagi. Dan orang setelahnya tidak mendapatkan chance lagi. Karena telah didahului oleh Ukasyah. Sabaqaka biha Ukasyah. Hadis yang masyhur. Perlombaan adalah tentang timing, kecepatan. Itulah mengapa ada 2 ayat di dalam Al-Quran tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama di dalam surah Al-Baqarah ayat 148, dan yang kedua adalah di dalam surah Al-Ma'idah ayat 48. Keduanya sama-sama berlafal fastabiqul khairat. Berlombalah dalam kebaikan. Allah tidak mengatakan fastabiqul khairah, tapi Allah gunakan khairat yang menunjukkan bahwa cabang perlombaan kita itu sangatlah banyak. Cabornya itu nggak terbatas. Kalau hari ini Olimpiade, ada cabur, berapa puluh cabur. Adapun perlombaan tidak terbatas cabang olahraganya. Kita bisa masuk surga karena perantaranya adalah ibadah, dan ibadah sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Segala hal yang universal, yang Allah ridhoi dan Allah cintai, dari perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun tidak nampak. Sehingga cabang olahraganya sangatlah banyak. Maka esensi dari perlombaan adalah tentang waktu. Menunda perlombaan ini, menunda menyegerakannya berarti menunda momentum. Dan hidup adalah tentang momentum. Kapan kita kehilangan 1 momentum, itu boleh jadi menyebabkan yang satu dapat tiket VVIP, jalur tercepat. Kita tahu, bagi yang pernah naik pesawat, sebelum naik pesawat itu kan ada X-ray. Anda harus lepas belt, harus taruh tas, harus bahkan di sebagian bandara itu harus sampai lepas alas kaki. Beberapa bandara seperti Jerman, Belanda, itu harus lepas alas kaki yang ketat-ketat. Ada yang harus lepas jam tangannya, harus lepas jaketnya, dan repot, sangat-sangat repot. Belum lagi yang bawa anak, belum lagi yang bawa stroller, itu susahnya minta ampun. Kalau lagi jalan tiba-tiba disuruh copot. Dan kebayang hadirin, bagaimana susahnya hisab. Bukan yang disuruh copot, bukan belt doang, tapi seluruh pendapatan income kita dari semenjak dilahirkan sampai diwafatkan. Semua ditanya. Bahkan yang gak kita pakai saja ditanya. Yang gak kita pakai. Boleh jadi itu milik kita, secara nama di rekening, nama di sertifikat, tapi gak kita pakai. Itu pun ditanya. Yang gak
dipakai saja ditanya, apalagi yang dipakai dalam bentuk kemaksiatan. Karena kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, al-hisab halaluhu yuhasab, haramuhu yu'adzab. Halalnya dihisab, haramnya diazab. Berat. Tapi ternyata ada 70.000 orang yang bisa masuk surga tanpa melewati fase ekstrim yang sangat menyeramkan ini. Makanya di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada Ibunda Aisyah adalah Allahumma hasibni hisaban yasira. Melalui perantara ayat fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Minta dihisab dengan hisab yang ringan. Karena kalau sudah dihisab dengan hisab yang berat, itu akan dimunaqasyahkan. Kata Nabi SAW, man nuqishal hisab udzib. Siapa yang dimunaqasyah. Munaqasyah itu disidang. 1 rupiah pun itu akan disidang. Itu beratnya minta ampun. Dan ternyata Ukasyah dapat surga tanpa hisab, tanpa azab, hanya karena boleh jadi lebih cepat 1-2 detik melebihi sahabat-sahabat lainnya. Dari hadis tersebut. Meskipun memang ada penjelasan bahwa sahabat orang yang minta doa setelah Ukasyah itu adalah orang munafik. Ada juga yang berpendapat demikian. Sehingga Nabi tidak mau mendoakan dia. Tapi ada penjelasan lain, Nabi tidak mau menjadikan para sahabat bergampangan akhirnya mengandalkan doa Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah mengajarkan kamu kedahuluan Al-Kasyah. Nabi bisa saja mendoakan para sahabat semuanya. Tapi lagi-lagi, seat VVIP itu selalu terbatas. Kuota very, very, very important person itu limited selalu. Nggak mungkin dijual, bebas, nggak mungkin unlimited. Nggak ada. Stok untuk masuk soft pertama terdepan di konser-konser saja, kenapa mahal? Karena supply-nya terbatas. Gitu. Setiap yang supply-nya terbatas dan demand-nya tinggi, harganya mahal. Itulah kenapa 70.000 doang hadirin yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Sedangkan umatnya Rasulullah SAW berapa? Hari ini saja boleh jadi 8,5 miliar penduduk bumi. Kita tahu mungkin sepertiganya umat Islam. Berarti ada sekitar 2 miliaran sampai 3 miliaran umat Islam yang masih hidup, belum yang udah berlalu. Semua mau mengaku sebagai umatnya Nabi SAW, tapi kuota 70.000 itu limited. Dan Ukasyah mendahulunya. Kita didahului oleh Ukasyah. Ini adalah tentang momentum. Maka kalau kita bandingkan kembali ke bahasan utama, setiap kompetisi dunia itu selalu ada menang, ada kalah. Ada yang lifting the trophy, ada yang hanya melihat trofinya. Ada yang bermain, ada yang menonton. Tapi berbeda dengan kompetisi yang bernama kompetisi surga. Tidak ada yang kalah. Semuanya menang. Kalau kita bandingkan kompetisi dunia, itu ada yang bermain, ada yang nonton. Hari ini yang main di satu lapangan sepak bola itu hanya 22 orang di lapangan. 11 tambah 11. Yang nonton berapa? 1 tribun saja, Gelora Bung Karno berapa sih? 20.000 ya? 80.000. Kapasitas 80.000. Yang main cuma 22 orang di lapangan. Sedangkan kompetisi surga, semua kita adalah pemainnya. We are all the players. Kita adalah pemainnya. Kita nggak cuma nonton untuk surga. Kita nggak nontonin para sahabat doang. Kita adalah pejuang juga untuk kompetisi di kotak dan cabur kita masing-masing. Jadi kompetisi surga itu bukan siapa yang nonton, siapa yang main. Tapi semuanya adalah pemain. Kalau di kompetisi
dunia hadiahnya itu terbatas. Podium itu kalau nggak 1, 2, 3. Nggak ada podium 4, 5, 6, nggak ada. Podium itu kan 1, 2, 3. Medali. Medali itu kalau nggak emas, perak, ya perunggu. Nggak ada medali yang lain. Ranking pun terbatas. Bahkan terkadang ranking yang belakang-belakang itu nggak ditulis sama guru. Tapi kompetisi surga tidak terbatas hadiahnya. Karena hadiahnya adalah rahmat. Wasi'at rahmati kulli syai'. Rahmatku itu meluas meliputi segala sesuatu. Allah juga mengatakan inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard. Luas surga itu seluas langit dan bumi. Jadi unlimited. Jadi kalau hari ini hanya ada satu negara yang lifting the trophy, tapi khusus untuk surga semua bisa mengangkat tropinya di kotak perlombaannya masing-masing. Kalau hari ini perlombaan dunia itu selalu menyisakan pergiliran dengan tropinya. Saya tanya, Piala Dunia berapa lama bertahan negara tersebut megang tropi? 4 tahun. 4 tahun sekali bergilir. 4 tahun sekali bergilir. Jadi tiap 4 tahun itu dia akan melepaskan tropinya. Tapi berbeda dengan kompetisi yang bernama kompetisi surga. Trofi tersebut adalah trofi keabadian. Jubah kemewahan dan istana kemegahan yang dirasakan oleh penghuni surga adalah keabadian. Hadiahnya adalah keabadian. Dia tidak khawatir dipergilirkan hadiahnya. Dia tidak khawatir dia menjadi mantan juara. Kalau hari ini ketika trofi tersebut dipegang oleh negara lain, berarti dia adalah mantan juara. Karena akan ada juara baru, juara baru, juara baru. Kompetisi dunia selalu menawarkan rivalitas. Kompetisi yang tidak sehat. Dark campaign, black campaign. Seringkali menghadirkan rasa iri, dengki, yang membuat kita akhirnya terus mempelajari apa dan bagaimana kekurangan rival kita. Mempelajari kompetitor kita. Tapi berbeda dengan kompetisi surga. Kompetisi surga karena semuanya juara, sehingga dalam perlombaan dia sama sekali tidak memfokuskan untuk menjatuhkan lawan. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika ingin berlomba bersama Abu Bakar As-Siddiq dalam masalah sedekah untuk perang Tabuk, beliau tidak ingin Abu Bakar dikalah. Beliau ingin memaksimalkan potensi semaksimal-maksimalnya yang telah beliau punya. Makanya di antara ungkapan beliau adalah Al-yawma asbiqu Aba Bakrin in sabaqtuhu yawman. Hari ini saya mau berlomba dengan Abu Bakar kalau saya bisa melampauinya. Ternyata beliau datangkan setengah hartanya dan Abu Bakar datangkan seluruh hartanya, maka beliau mengatakan, La usabiquka ila syai'in abada. Demi Allah, saya tidak mungkin bisa melampauimu sama sekali. Tapi lihat poinnya. Ketika Umar bin Khattab memilih rival yang benar dalam tanda kutip, memilih kompetitor yang benar dalam tanda kutip, beliau memang tidak menang dengan Abu Bakar. Dan bahkan beliau berstatement, tidak mungkin dalam perlombaan apapun saya menang dengan engkau. Kan dia bilang, La usabiquka ila syai'in abada.
Di cabur manapun saya kalah sama Anda, itu kata Umar. Tapi lihat, nama Umar bin Khattab radhiyallahu taala selalu disandingkan dengan namanya Abu Bakar. Sebagaimana Imam Muslim yang rivalnya siapa? Imam Bukhari. Kita tahu mereka itu hidup sezaman. Tapi Imam Muslim tidak meriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Bukhari tidak meriwayatkan dari Imam Muslim. Kenapa? Karena mereka mencari sanad ali. Apa? Sanad yang tinggi. Karena kalau mereka lebih ringkas jalurnya kepada Nabi SAW, itu berarti mereka mendapatkan rantai keilmuan yang paling dekat. Makanya ada sanad rantai sanad emas. Dari siapa? Dari Imam Bukhari, kemudian Imam Malik, kemudian Nafi', kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti jarak Imam Bukhari ke Nabi SAW berapa orang doang? Tiga. Imam Malik, Nafi', Maula bin Umar, Ibnu Umar, dan Rasulullah SAW. Jaraknya cuma 3 orang antara Imam Bukhari dengan Rasulullah SAW. Itu namanya sanad ali. Mengapa Imam Muslim saling tidak meriwayatkan dengan Imam Bukhari satu dan yang lainnya? Karena mereka rival. Dalam tanda kutip, mereka ingin kitab mereka adalah kitab tersahih di dunia setelah Al-Quran. Ya, Imam Muslim tidak bisa mengalahkan Imam Bukhari. Tapi setiap kali ada nama Imam Muslim, ada nama Imam Bukhari. Dan kapanpun hadis itu diriwayatkan dengan jalur yang sama Imam Muslim dan Imam Bukhari, maka hadis tersebut dinamakan dengan muttafaqun alaih. Kita adalah tentang siapa rival kita. Kita adalah tentang siapa kompetitor kita. Kualitas kita diukur dari siapa lawan main kita. Itulah kenapa orang-orang dengan kualitas sepak bola terbaiknya, mereka ingin main di klub-klub besar karena ingin ketemu rival yang lebih baik. Kalau seandainya kita katakan siapa? Misalnya pemain bola paling top di dunia yang dikatakan GOAT, itu main di Liga BRI, saya tanya, itu downgrade apa upgrade? Downgrade. Karena dia pengen mainnya di Liga Champion. Dia pengen masuk final Piala Dunia, kan gitu konteksnya. Dan sama, Umar bin Khattab ingin lombanya dengan manusia yang paling berjasa kepada dakwahnya Rasulullah SAW. Siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala. Manusia yang imannya kalau ditimbang dengan imannya seluruh umat Nabi Muhammad SAW akan lebih unggul imannya Abu Bakar. Sebagaimana kata Umar bin Khattab, "Lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahli al-ardi la rajaha bihim." Kalau imannya Abu Bakar fi kiffatin, imannya Abu Bakar 1 daun, iman seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW 1 daun, akan lebih berat imannya Abu Bakar. Bahkan kata Nabi SAW, "Iqtadu billadzaini min ba'di Abu Bakrin wa Umar." Ikutilah 2 orang dari kalangan umatku, Abu Bakar dan Umar. Diberikan statement, dikaitkan Umar dengan Abu Bakar. Inilah kompetisinya para penghuni surga. Kompetisi yang tidak ada kata kalah. Kompetisi yang bisa membolak-balikkan keadaan meskipun di injury time. Saya tanya, kalau orang main bola kalah 10-0, sudah injury time. Injury time-nya cuma 2 menit. Kira-kira chance menangnya berapa persen?
Susah Ustaz. Kalah 3-0 aja, balikin keadaan 2 menit susahnya minta ampun. Apalagi kalahnya 10-0. Bahkan seringkali orang itu udah males-malesan main. 10-0 mau ngapain lagi berharap apa? Ya, itu kompetisi dunia. Tapi kalau kompetisi surga, meskipun 10-0 di injury time, dia bisa membalikkan menjadi 11-10 di 1 detik terakhir. 1 detik terakhir. Dengan mengucapkan apa? Syahadat. Syahadat. Karena banyak hadirin, banyak kisah-kisah dari kalangan orang-orang di zaman terdahulu yang mereka sama sekali belum pernah sholat satupun, tapi meninggal masuk surga. Contohnya siapa? Siapa contohnya? Penyihir di zaman Nabi Musa. Saya tanya, penyihir di zaman Nabi Musa itu beriman sempat ikut pengajian Nabi Musa apa enggak? Nggak sempat. Karena begitu dia mengatakan, aman birabbi Harun wa Musa, kami telah beriman kepada Tuhannya Harun dan Tuhannya Musa, maka langsung disalib oleh Firaun. Lam yasjud, boleh jadi belum sholat dalam sujudnya, belum sujud dalam sholatnya, dia hanya sujud ketika beriman, langsung dipenggal. Ada lagi sahabat yang kita tahu juga, dia masuk Islam dalam keadaan belum sempat sholat dan meninggal di medan perang. Padahal belum sholat. Bahkan kita tahu juga ada seorang wanita yang masuk Islam belum sempat sholat 5 waktu. Siapa? Khadijah. Khadijah itu kan wafat sebelum perintah sholat 5 waktu. Karena beliau wafat tahun 10. Setelah beliau wafat, kemudian paman Rasulullah SAW wafat, barulah beliau mi'raj ke langit. Artinya belum sempat sholat 5 waktu. Meskipun sudah ada sholat malam ya, sholat malam sudah ada. Karena Nabi SAW sudah sholat. Sebagaimana Allah katakan, Qumil layla illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila, dalam surah Al-Muzammil, dan itu bertanda bahwa beliau diwajibkan sholat malam. Tapi belum sempat sholat 5 waktu. Jadi kompetisi akhirat selalu menawarkan harapan, selalu menawarkan kebahagiaan, dan dia tidak terbatas tempatnya. Surga, mengapa Allah gambarkan surga seluas langit dan bumi? Karena sepadat-padatnya orang di sana gak akan membuatnya menjadi sesak. Gak akan. Muat semuanya, gak terkurangi sedikit pun. Bahkan neraka juga sama. Neraka itu ketika ditanya halim talat hal min mazid, ketika ditanya sudah penuh, neraka malah menjawab, apakah masih ada tambahan? Dalam surah Qaf Allah jelaskan demikian. Jadi surga dan neraka sama-sama luasnya, sangat luar biasa. Dan lagi-lagi kompetisi surga selalu menawarkan inklusivitas. Inklusivitas itu kebalikan dari eksklusivitas. Inklusivitas itu berarti apa? Berarti semua pihak punya kesempatan dan chance yang sama untuk menang, untuk dapat trofi, untuk dapat medali berupa rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan kompetisi dunia itu seringkali tidak adil dari sisi garis startnya. Kompetisi dunia seringkali tidak adil dari sisi start. Kita tahu ada istilah di hari-hari ini, istilah privilege. Dia mah wajar anak orang kaya, dia mah wajar dulunya dibiayain, dia mah wajar. Kan kita sering ngeluh kayak gitu, kebanyakan orang. Gara-gara startnya berbeda. Dan seringkali orang itu menang karena sudah curi start duluan.
Kan gitu. Tapi ingat, kompetisi akhirat semuanya pada akhirnya berada di startnya masing-masing. Gak ada orang yang merasa tercuri start, gak ada. Saya tanya, Umar bin Khattab dahuluan mana? Masuk Islamnya Umar atau Abdurrahman bin Auf? Duluan siapa? Duluan Abdurrahman bin Auf. Duluan Utsman. Duluan Abu Ubaidah bin Jarrah. Duluan Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar bin Khattab itu baru masuk Islam tahun ke-6. Tahun ke-6. Jadi Nabi sudah dakwah 6 tahun. Udah ada kajian ini di Mekah 6 tahun. Umar baru masuk Islam. Tapi beliau overlapping jadi orang peringkat nomor 2 setelah Abu Bakar. Kalau ada leaderboards ranking, beliau nomor 2. Ngalahin Utsman, ngalahin Ali bin Abi Thalib, ngalahin sahabat-sahabat lain yang boleh jadi masuk Islamnya lebih dulu. Lagi-lagi startnya masing-masing Allah sesuaikan. Bahkan dia tidak tergantung dari seberapa modal kita. Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan sabaqa dirhamun mi'ata alf. Sabaqa dirhamun mi'ata alf. 1 dirham itu bisa mengalahkan 100.000 dirham. 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Bayangkan. Kenapa? Karena boleh jadi 1 dirham yang dia sedekahkan itu berasal dari sisa 2 dirham di dompetnya. Tapi 100.000 dirham yang disedekahkan boleh jadi dari 1 juta dirham di rekeningnya. Saya tanya, kalau gitu berarti 100.000 dirhamnya berapa persen? 10%. Kalau 1 dirhamnya berapa persen? 50%. Dan ternyata kualitas pahala bukan dari kuantitas, tapi dari persentase. Jadi kalau ada orang sedekah dia 100.000, di dompetnya hanya 200.000, itu bisa mengalahkan sedekahnya 1 miliar, sedangkan dia punya 100 miliar. Karena 100.000 dari dompet yang 200.000 berarti dia sedekah 50%. Sedangkan orang sedekah 1 miliar di rekeningnya ada 100 miliar, berarti dia sedekah 1%. 50 dibanding 1. 100.000 padahal. Dan itu kompetisi akhirat. Jadi nggak ada yang pernah ngerasa dirugikan. Ya dia orang kaya, dia bisa sedekah, saya nggak bisa. Enggak. Karena sedekah bukan dilihat dari kuantitas, tapi dari seberapa perjuangan Anda mengeluarkan harta yang Anda punya. Jadi sangat keliru sekali kalau orang sedekah nunggu kaya. Sangat keliru sekali. Karena surga yang diberikan untuk orang-orang beriman juga. Alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra. Mereka yang berinfak ketika senang dan ketika susah. Ketika lapang, ketika sempit. Ketika susah, ketika mudah. Ketika suka, ketika duka. Sama infak. Karena yang dilihat bukan seberapa nominalnya, tapi seberapa perjuangan Anda memberikan itu. Ini kompetisi surga. Begitu adilnya rahmat Allah. Bagaimana tidak membuat para sahabat berlomba-lomba setiap hari memikirkan surga, membahasnya menjadi topik paling utama di pelupuk matanya, selalu terbayang-bayang keindahannya. Karena mereka ngerti kompetisi ini. Kenapa kebanyakan pembicaraan orang hari ini hanya sepak bola, FIFA World Cup, perlombaan-perlombaan dunia? Karena boleh jadi memang surga belum berada di pelupuk mata kita. Kompetisi surga masih asing di mata kita. Kita masih belum terbiasa dengan keindahan aturan. Semua orang hari ini dalam kompetisi dunia bisa dizolimi oleh wasit. Juga banyak yang kalah nih gara-gara wasit. Kan gitu. Bisa dizolimi oleh wasit. Wasit bisa nggak fair. Tapi dalam kompetisi surga,
Wasit kita adalah ahkamul hakimin, yang paling bijak dalam memutuskan perkara. Al-Hakim, yang paling bijaksana. Hakim kita adalah zat yang tidak pernah menzalimi sedikit pun. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak pernah menzalimi meskipun satu biji dzarrah. Meskipun satu biji sawi kecil. Allah tidak pernah menzalimi kita meskipun satu partikel atom. La yadhlimu mithqala dzarrah. Sehingga dia selalu mendapatkan keadilan. Gak pernah dizalimin. Jadi kalau orang hari ini pivot dari kompetisi dunia ke kompetisi surga, kompetisi akhirat, harusnya dia akan berbahagia. Dia akan mudah untuk mencarinya. Dia akan senang, dia akan semangat, optimisme yang ditumbuhkan. Gak akan pernah sedih. Karena dia gak akan pernah merasakan kekalahan. Dia gak pernah merasakan dikhianatin. Dia gak pernah merasakan dizalimi wasit. Dia gak akan pernah merasakan terlambat meskipun di injury time. Gak pernah. Dia gak pernah perlu bahkan untuk beli tiket jadi penonton. Karena dia sendiri adalah pemain. Hari ini orang untuk nonton sepak bola, bahkan saya dengar tiket Piala Dunia sekarang itu tuh bisa $1.400. Cek berapa tuh $1.400? 60 jutaan. Ya. Puluhan juta untuk nonton doang itu. Itu jadi penonton, bukan jadi pemain. Sedangkan dalam kompetisi surga semua kita adalah pemainnya. Hadirin hadirat yang Allah Azza wa Jalla. Di antara kisah yang masyhur juga adalah tentang bagaimana Utsman bin Affan, lagi-lagi salah satu penghuni surga. Kita bahas adalah penghuni surga. Sebab tadi yang pertama Ukasyah penghuni surga, karena ada jaminan bal anta minhum, kamu bagian dari mereka, berarti Ukasyah penghuni surga. Kemudian kedua tadi kita bahas Abu Bakar dan Umar saling berlomba dan mereka berdua adalah penghuni surga. Yang ketiga kita bahas Utsman bin Affan. Dan rata-rata inilah titik perbedaan antara kemenangan penghuni surga dengan kemenangan penghuni dunia. Kalau kompetisi dunia, seringkali ketika kita dikabarkan menang, muncul jumawa, muncul ujub, muncul sombong, flexing. Itulah mengapa orang ketika cetak gol dia akan selebrasi. Bahkan seringkali selebrasi di depan supporter lawan. Dia akan flexing dengan gayanya masing-masing. Tapi berbeda dengan kompetisi surga. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika dikabarkan bahwa dirinya adalah penghuni surga, maka derai air matanya semakin mengalir. Salat malamnya semakin suntuk. Amal solehnya semakin giat. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala memiliki garis hitam di pipinya, bekas kerak dari air matanya. Tegasnya di siang hari tidak membuatnya lalai di malam hari dalam bermunajat, padahal telah dijamin masuk surga. Utsman bin Affan dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Tapi satu kali beliau pernah ke kuburan Baqi', menangis terseduh-seduh hatta tabulla lihyatuhu, sampai basah janggutnya. Gak jumawa, padahal sudah dapat kabar kemenangan. Beliau gak selebrasi, atau gak flexing, atau gak santai-santai. Dapat jaminan surga. Utsman fil jannah, Utsman di surga. Beda kompetisi surga dengan kompetisi dunia. Kompetisi surga tidak membuat pihak yang mendapatkan kabar kemenangannya jumawa. Utsman Affan radhiyallahu ta'ala ketika ditanya, bagaimana dirimu menangis, wahai Amirul Mukminin, sedangkan dirimu telah dijamin masuk surga, dirimu telah dikatakan sebagai sang pemilik dua cahaya, karena dirimu menikahi dua putri Rasulullah SAW, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Bahkan Nabi SAW pernah berikan statement,
"Law li ibnatun thalithah, law zawwajtuha Utsman." Seandainya saya punya anak perempuan yang ketiga dan Ruqayyah meninggal setelah Ummu Kulsum, atau Ummu Kulsum meninggal setelah Ruqayyah, saya akan nikahkan lagi untuk Utsman. Saking senangnya menjadikan Utsman sebagai menantunya Rasulullah SAW. Tapi ketika melihat kuburan, maka beliau menangis kemudian menyampaikan, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan adalah checkpoint pertama dari akhirat. Menangis. Menangis. Takut. Takut disiksa di kuburan. Faman fa'in naja minha fama ba'dahu aisaru min. Kalau selamat di checkpoint pertama, maka akan gampang dan mudah berikutnya. Faman lam yanju fa'in lam yanju fama ba'dahu asyaddu min. Tapi siapa yang gak bisa lewat di checkpoint pertama, gagal di X-ray pertama, gak bisa jawab pertanyaan man rabbuka man nabiyyuka ma dinuk, dan jawabannya tentang amal soleh seumur hidup, bukan dengan hafalan. Yang persiapannya itu seumur hidup untuk jawab pertanyaan 3 itu. Kalau perhelatan Piala Dunia sekarang 2026 di Amerika, 2022 di Qatar, 2018 di Rusia, itu semuanya persiapannya 10 tahun minimal. Bahkan Arab Saudi saja mempersiapkan 2032. Itu persiapan dari sekarang. Hanya untuk opening, grand opening, berapa lama? 2 jam, 3 jam, 4 jam, selesai, bubar. Tapi untuk perhelatan grand opening akhirat yang akan ditanya 3 soal, itu butuh persiapan bukan 10 tahun, 20 tahun. Itu butuh persiapan seumur hidup. Karena yang menjawabnya bukan hafalan. Yang menjawabnya adalah amalan. Kita nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab kalau amal solehnya nggak sesuai. Dan ternyata Utsman bin Affan menangis. Abdurrahman bin Auf, suatu ketika beliau dihidangkan jamuan makanan. Kita tahu, one of the richest person in Medina at that time adalah Abdurrahman bin Auf, orang paling kaya di Madinah, yang mampu melampaui kekayaan Sa'ad bin Rabi'. Ketika Sa'ad bin Rabi' meninggal dunia, maka beliau masuk leaderboard orang paling kaya di Madinah. Seluruh orang itu mendapatkan jasa dari kekayaannya Abdurrahman bin Auf. Karena setiap orang kalau nggak beli produknya Abdurrahman, mereka akan disedekahkan oleh Abdurrahman atau dipiutangi oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi mereka pasti bakal butuh produknya Abdurrahman bin Auf. Jadi bagaimana impact dari seluruh bisnisnya Abdurrahman bin Auf ke seluruh masyarakat Madinah. Dan ternyata satu ketika beliau dihidangkan satu makanan oleh seorang sahabat, beliau menangis terseduh-seduh. Menangis. Beliau mengingat sahabatnya. Siapa sahabatnya? Mus'ab bin Umair. Kata beliau, Mus'ab khairu minni. Mus'ab lebih baik daripada saya. Tapi beliau ketika meninggal dunia hanya menggunakan satu helai kain tipis tidak berjahit yang tidak mencukupi seluruh tubuhnya. Ketika kainnya ditarik ke kakinya, maka kepalanya tersingkap. Ketika kain ditarik ke kepalanya, maka kedua kakinya tersingkap. Begitu sedikit persediaan stok kain di zaman tersebut. Begitu sedikit sahabat yang punya 2 helai pakaian. Mereka hanya dimakamkan dengan pakaian yang mereka gunakan dan mereka tidak punya gantinya. Jadi kalau mereka habis pakaian tersebut, mereka harus menunggu kering terlebih dahulu untuk menggunakannya lagi. Ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, "Hal sahhatis salat bi thawbin wahid?" Apakah sah salat dengan satu helai pakaian? Maka Nabi SAW pun malah bertanya, "Aw likullikum thawban?" Memangnya kalian punya 2 helai pakaian? Karena sedikitnya para sahabat yang punya 2 helai pakaian di zaman tersebut. Bahkan sedikitnya para sahabat yang merasa kenyang sebelum tahun 7 Hijriah. Sebagaimana kata Ibnu Umar, kata Ibunda Aisyah, mereka mengatakan, "Ma syabi'na illa ba'da fathi Khaybar."
kami belum pernah merasakan rasanya kenyang kecuali setelah penaklukan Khaybar, kecuali setelah tahun ke-7. Berarti mereka 13 tahun di Mekah. Ketika datang ke Madinah, belum Allah bukakan kekayaan untuk mereka. Baru 7 tahun kemudian mereka mengerti, baru tahu definisi apa itu kenyang. Baru tahu. Sedangkan kita makan sarapan kenyang, makan siang nanti kenyang, makan malam nanti kenyang. Hari-hari kita lalui dengan kekenyangan demi kekenyangan. Sedangkan para sahabat, sebagian para penghuni surga, bahkan untuk kain kafan mereka saja hanya satu helai pakaian. Hanya satu helai. Inilah kompetisinya para penghuni surga. Hadirin hadirat Allah SWT. Satu ketika di Madinah, terdapat sumur-sumur. Tapi sumur-sumur Madinah airnya tidak sebaik satu sumur yang bernama sumur Ruma. Dan ternyata baiknya air sumur tersebut justru menjadikan orang Yahudi ini memonopoli hasil dari sumurnya untuk dikapitalisasi, sehingga seluruh orang akhirnya membeli air di sumur tersebut dan beliau meraup keuntungan yang banyak. Beginilah dari dulu pola main Yahudi, mindset Yahudi. Ketika mendapatkan source income yang satu, yang orang nggak bisa menduplikasinya, dia akan berusaha untuk mengakuisisi saham dari perusahaan tersebut untuk tidak bisa diduplikasi. Dan semua kompetitor perusahaan seperti itu hari ini. Startup itu ingin menjadi the last man standing. Mereka pengen menjadi the next Alphabet, the next Meta, the next Tesla. Mereka ingin menjadi orang-orang atau perusahaan-perusahaan terbaik, tersatu-satunya yang mengalahkan kompetitor-kompetitor lain. Ini mindset Yahudi. Tapi berbeda dengan mindset Utsman bin Affan. Tatkala Nabi SAW melihat peluang tersebut, Nabi menyampaikan, siapa yang membeli sumur tersebut, maka dia akan mendapatkan kebersamaan bersamaku di surga. Nabi menjanjikan dengan surga. Dan lihat, yang maju langsung adalah Utsman, menantunya, sahabat yang mulia. Beliau langsung maju dan mengakuisisi 50% saham dari sumur yang sangat profitable tersebut. Untuk margin? Bukan. Untuk di IPO kan? Bukan. Untuk masuk bursa efek? Bukan. Untuk dijual lagi? Bukan. Apa kegunaan akuisisi perusahaan sumur rumah tersebut? Ternyata beliau ingin mewakafkan. Itulah yang dinamakan dengan wakaf produktif. Wakaf produktif. Jadi wakaf perusahaan. Hasilnya bisa disedekahkan. Maka diberilah giliran Utsman 1 hari, Yahudi 1 hari. Ketika giliran Utsman menggratiskan, siapapun bisa ambil air. Sedangkan giliran Yahudi menyuruh orang-orang untuk membayar. Dan ternyata orang tidak ada yang datang di harinya Yahudi. Karena ternyata di hari Utsman digratiskan. Akhirnya karena Yahudi merasa dirinya sudah gak laku lagi, udah bankrupt, maka dirinya menjual mayoritas sahamnya kepada Utsman. Lihat, Utsman mengakuisisi 100% saham sumur tersebut. Sudah diakuisisi nih. Nyari keuntungan? Enggak. Keuntungannya adalah kompetisi untuk surganya. Beliau mewakafkan untuk suatu hal yang everlasting, abadi selama-lamanya. Itulah dinamakan dengan sedekah jariyah. Sampai wafat pun mengalir pahala untuk dirinya. Dan ternyata sumur Utsman bin Affan airnya masih mengalir sampai sekarang dan dialirkan oleh pemerintah Arab Saudi kepada lebih daripada 20.000 pohon dan diatur di Kementerian Pertanian. Lihat, sampai sekarang sumur itu masih mengalirkan air, dan aliran air tersebut bisa menghasilkan pohon-pohon kurma, dan pohon kurma itu bisa menjadi sedekah jariah untuknya sampai sekarang.
Bahkan makanya dikatakan beliau memiliki rekening sampai sekarang, rekening dari wakafnya. Inilah kompetisi para penghuni surga. Kompetisi para penghuni surga adalah kompetisi yang siapapun bisa mengikuti dan menjadi pesertanya. Kalau berkarir menjadi seorang atlet, itu ada masa pensiunnya. Ada masa nggak bisa ikut lagi jadi pesertanya. Kita tahu banyak para pemain sepak bola, mereka bersedih kehilangan momentum memenangi, mengangkat trofi karena merasa ini last chance-nya. Dalam kata kutip mereka bilang last dance-nya. Tapi bagi para pemain dalam kompetisi surga, tidak ada batasan umur. Anak muda paling muda sekalipun bisa masuk di kompetisi ini. Dan orang tua paling tua sekalipun bisa masuk kompetisi ini. Jadi nggak ada limitisasi dalam hal umur. Semuanya eligible, punya kemampuan dan kapasitas yang sama, serta chance untuk bisa main ke kompetisi ini. Kalau di kompetisi dunia, kita seringkali mengatakan yang masuk kategori pemain-pemain terhebat, pemain-pemain terdahsyat, itu biasanya adalah pemain yang paling terspotlight, pemain yang paling mendapatkan perhatian lebih, entah golnya cantik, entah top skor, entah dia bisa membawa timnya hingga akhirnya dapat piala dan sebagainya. Yang menang biasanya adalah yang nampak, atau yang nampak biasanya adalah yang dikatakan pemenangnya. Karena kita tidak memungkiri salah satu unsur menjadi greatest of all time adalah harus dia menjadi nama yang popular. Dia harus punya nama yang populer. Dia harus banyak followersnya, dia harus banyak dilihat oleh orang terkenal. Ternyata pemain di kompetisi surga berbeda. Semakin tidak terkenal, semakin menang. Semakin tidak terlihat, semakin menang. Semakin tidak terpandang, semakin menang. Berbanding terbalik dengan kompetisi dunia. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min amal salih falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu untuk punya amal saleh yang tersembunyi, salat malam yang tidak diketahui satupun dari anggota keluarganya, sedekah sembunyi-sembunyi yang tidak diketahui oleh kanan kirinya, bahkan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya, air mata yang deras di satu tempat yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh satu pasang mata pun, justru itu yang lebih Allah cintai. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Innallaha yuhibbul abda taqiyal khafi. Dan sungguhnya Allah Ta'ala mencintai hamba yang bertakwa. Dia merasa qanaah dan dia juga merasa tidak butuh dikenal. Jadi semakin tidak terkenal, semakin menang. Semakin menang justru. Dan itulah mengapa Uwais Al-Qarni, begitu namanya diketahui oleh Umar bin Khattab, beliau tidak menampakkan lagi wajahnya. Tidak mau menampakkan lagi ke wajah ke hadapan Umar. Menghilang. Jadi begitu beliau bertemu dengan Umar, dan Umar minta doa kepada Uwais agar Allah mengampuni Umar, maka Uwais Al-Qarni tidak mau menampakkan diri di hadapan Umar. Padahal beliau punya privilege, kenal dengan khalifah, minta apa saja boleh jadi dikasih. Karena Uwais telah mendapatkan jaminan dari Nabi SAW yang doanya mustajab. Privilege kenal sama presiden, perdana menteri, yang kita tahu Umar bin Khattab itu, kalau hari ini wilayah kekuasaan itu meliputi 43 negara. Bayangkan, Persia, Romawi, Mesir, wilayah-wilayah itu ditaklukkan di zaman Umar. Yang hari ini kalau di total 43 negara. Pemimpin satu negara saja kalau kita kenal, itu privilege sudah bukan main. Antum kalau kenal sama Muhammad bin Salman atau Raja Salman sekalian, kira-kira
Mau minta haji tahun depan atau 10 tahun, tiap tahun dikasih gak? Dikasih. Kan ada tabungan tamu undangan raja, privilege. Tapi Uwais tidak memanfaatkan privilege dunianya. Karena dia tahu kompetisi surga semakin tidak terkenal, semakin menang. Semakin menang. Semakin tersembunyi, semakin juara. Berbanding terbalik dengan kompetisi dunia. Semuanya butuh sorotan kamera. Semuanya butuh layar yang terspotlight kepada dirinya. Semuanya butuh untuk mengetahui gol cantiknya. Semuanya butuh mengetahui kehebatannya. Dan salah satu unsur Ballon d'Or itu seringkali ada unsur popularitas. Jadi kalau dia banyak-banyakin gol tapi nggak populer, seringkali peringkatnya rendah dibandingkan yang populer. Itu konteks kompetisi dunia. Lagi-lagi, kompetisi akhirat selalu menawarkan yang lebih. Hadirin hadirat Allah Azza wa Jalla. Maka siapapun hari ini bisa merasa kalah di kompetisi dunianya. Sebab dunia selalu seringkali menganggap ketidakmampuan kita dalam standar-standar duniawi dianggap kalah. Tapi di sisi Allah, di mata Allah Azza wa Jalla, semua kita punya kesempatan yang sama untuk bangkit kembali. Seringkali pelanggaran hebat di kompetisi dunia itu membuat kita nggak bisa main lagi. Orang kalau dia di detik-detik terakhir injury time melakukan pelanggaran hebat, dia diapain? Kartu merah. Bahkan kalau lawan nih sudah berada di kotak penalti, di sliding tackle, itu bisa kartu merah. Kartu merah. Karena dia ada chance untuk gol langsung ke kiper. Tapi bagi kompetisi akhirat, pelanggaran yang kita lakukan di injury time, selama belum ada tiupan yang ditiupkan berakhirnya permainan, kita masih punya chance untuk menjadi pemenang. Karena ada kesempatan taubat. Ada kesempatan taubat. Jadi kapanpun kita terjatuh, melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, blunder yang hebat, dan membuat kita merasa gagal, ingat, fluidnya belum berakhir. Kesempatan masih ada. Chance untuk menang masih di depan mata. Dan Allah kasih fitur di dalam kehidupan dunia ini berupa taubat. Taubat. Dan Nabi SAW mengatakan, La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Tidak akan pernah berhenti hijrah sampai berhentinya taubat. Dan tidak akan pernah berhenti taubat kecuali ketika matahari terbit dari barat. Sehingga selama matahari belum terbit dari barat, selama nyawa belum berada di kerongkongan, selama kita masih bisa menghirup nafas, jantung masih berdetak, darah masih mengalir, mata masih berkedip, tangan masih mengayun, kaki masih melangkah, selama itu pula kesempatan untuk menjadi juara terbuka lebar. Siapapun di antara kita adalah pemain di kompetisi akhirat. Dan siapapun di antara kita punya chance untuk menjadi pemegang dan pengangkat trofinya di kotak perlombaannya masing-masing. Demikian mungkin dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Apabila ada hadirin hadirat yang ingin bertanya, kami persilahkan ataupun mengoreksi. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ya baik, jemaah yang ingin bertanya silakan mengangkat tangan. Ya, tafadhol.
Barakallahu fiik. Dengan Bapak siapa tadi? Pak Abu Syuhada. Insyaallah. Barakallahu fiik. Ada kompetisi-kompetisi yang harus kelihatan dan ada kompetisi yang semakin tidak kelihatan semakin baik. Ada kompetisi yang kelihatan justru semakin membuat motivasi bagi orang lain. Ada kompetisi yang memang nggak bisa sama sekali nggak kelihatan. Harus kelihatan. Contoh kompetisinya apa yang harus kelihatan? Yang nggak bisa nggak kelihatan. Apa? Mendapati soft sholat pertama di masjid. Saya tanya, antum bisa ngumpet? Bisa invisible gitu, bisa? Nggak bisa. Kita nggak punya skill invisible hadirin. Berangkat haji atau umroh, itu juga terkadang susah untuk ketika ditanya, kemana? Pada saat tetangga bertanya kepada keluarga kita. Sulit untuk tidak menampilkan juga sunnah Nabi SAW secara zahir. Janggut dalam hal ini misalkan. Apakah antum mau cover janggut antum? Gak mau kelihatan lah. Malu. Enggak. Ataupun pakaian muslim kita. Pakaian takwa kita. Itu pun termasuk hal yang gak bisa diumpetin. Dan dalam perkara ini, justru memang harus kita jaga niatnya. Dan ada jihad dalam menjaga niat tersebut. Dalam masalah senyum misalkan. Ibadah atau kompetisi senyum, itu harus kelihatan senyumnya. Antum kalau senyum ditutup. Gak bisa. Justru semakin kelihatan, semakin menjadi sedekah kan gitu. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Semakin jadi sedekah. Nah, dalam hal ini misalkan antum butuh perform memang di dunia kerja. Ada KPI, ada assessment, ada penilaian dari atasan. Yang memang mau nggak mau harus kelihatan pekerjaan tersebut. Berarti yang dijaga adalah hatinya. Yang terus diperjuangkan keikhlasan dan dihindar dari ujubnya adalah hatinya. Dan antum harus lagi-lagi mengharap pahala dan menganggap ini sebagai kompetisi akhirat juga. Jadi kerja kita pun adalah kompetisi akhirat. Karena kita berharap pahala dari sana. Jadi jangan hanya mencari gaji saja, tapi juga tarjuna minallahi ma la yarjun. Kita berharap apa yang tidak orang kafir harapkan. Yaitu apa yang berada di sisi Allah. Dan yang terpenting lagi adalah juga meniatkan dalam setiap kelelahan di pekerjaan tersebut sebagai penggugur bagi dosa. Karena Nabi SAW yang mengatakan ma min muslimin, kamu Nabi SAW, ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala huznin wala adha hatta syawkatu allati yushakuha illa kaffarallahu biha min sayyi'atih. Tidaklah setiap muslim yang letih, lelah, gelisah, sedih, sakit, sampai duri yang menancap di kakinya, maka itu adalah penggugur bagi dosanya. Itu hal-hal yang seperti itu yang kita anggap sebagai kompetisi surganya. Jadi orang kerja boleh jadi level yang sama, take home pay yang sama, sangon yang sama, tapi ternyata pahala kompetisi akhiratnya antara langit dan sumur. Jauh. Gara-gara yang satu meniatkan tadi. Kalau dicapek dikit, dia niatin menjadi penggugur bagi dosa. Kalau dia mendapatkan gaji, dia meniatkan supaya dia bisa menafkahi keluarga dan dia juga bisa menafkahi dirinya supaya tidak minta-minta kepada orang lain. Itu semua kompetisi akhirat. Tapi yang terpenting dari jawabannya adalah dijaga dan dikelola niat. Karena terutama dalam skill yang paling rentan itu adalah di ujubnya. Ujub. Orang yang punya skill dunia, dia IQ-nya tinggi, dia jabatannya tinggi, dia punya gaji yang besar dan sebagainya, itu rentan dengan ujub. Makanya kalau ujub itu dalam perkara dunia, kalau riya dalam perkara akhirat, beda ya. Makanya orang kadang-kadang sering ketuker.
Pada dalam skill dunia dia bilang Ustaz ini ria. Itu skill dunia. Berarti konteksnya bukan ria tapi ujub. Nah, kalau ria itu dalam perkara ibadah. Allah a'lam. Baik, ada lagi? Ya, tafadhol. Ya, bisa berdiri ya supaya kedengaran suaranya. Assalamualaikum. Masya Allah. Abu Sultan. Ya Allah. Kalau lebih. Ya, mungkin saya ulang pertanyaannya biar akhwat dan yang di belakang kedengaran. Jadi bagaimana cara mengatur sedekah ketika masih punya hutang dan cicilan? Di sisi lain kita pengen juga dapat pahala persentase yang besar dalam hal sedekah, bukan kuantitasnya. Yang pertama, sedekah hukumnya sunnah, bayar hutang hukumnya wajib. Dan kaidah para ulama, al-fardu afdalu minan nafl. Yang wajib itu lebih didahulukan dibandingkan sunnah. Tetapi para ulama berpendapat bahwa yang wajib disegerakan itu adalah ketika jatuh tempo. Jadi misalkan cicilan itu kan ada jatuh temponya. Ya. Nah, ketika sudah jatuh tempo, maka didahulukan bayar hutang dibanding sedekah. Nah, ketika belum jatuh tempo, maka kita bisa sedekah juga. Dan sebagian ulama juga seperti em, sebagian ulama yang di zaman salafus saleh itu mereka ada yang juga berkurban meskipun masih punya hutang. Ada yang demikian. Karena kurban kan nggak bisa ditunda. Chance atau kesempatan kurban kan cuma dari tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Tanggal 14 sudah nggak berlaku lagi kurbannya. Cuma jadi sedekah biasa tuh. Tanggal 9 aja nggak bisa. Hari nahar dan hari tasyrik gitu ya. Sehingga ada yang sampai berhutang bahkan. Atau ada yang sampai dia em, mengakhirkan membayar hutangnya ketika kondisi udhiyah selama belum jatuh tempo gitu ya. Tapi para ulama mengatakan ketika memang dirinya em, apa namanya masih punya hutang, yang menjadi fokus utamanya adalah bagaimana dia menyelesaikan hutangnya tersebut. Banyak berdoa juga, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Kemudian juga um, minta tolong kepada Allah untuk dilunasi hutangnya, dan sebagaimana doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari dosa dan maghram. Maghram itu terlilit hutang. Itu ada doanya. Jadi coba apa namanya riset dari doa-doa sahih tentang hutang. Dan kita tahu orang yang punya hutang sampai meninggal dunia dia belum melunasi hutangnya, itu kan punya ancaman tidak disolati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika dia ada dihadapkan dengan orang-orang yang um, meninggal, kemudian Nabi bertanya, hal alaihi dain, apakah sahabat ini punya hutang? Maka ketika ada yang punya hutang, maka Nabi mengatakan, sallu ala sahibikum, salatilah sahabat kalian. Ini bertanda bahwa uh, sebaiknya kita ketika punya hutang ada barang jaminan. Nabi SAW pun punya hutang. Ketika beliau meninggal dunia masih ada hutang nggak?
Masih, masih. Tapi beliau punya barang jaminan, punya kolateral, punya sebagai barang yang digadaikan, yaitu baju besinya. Dan baju besinya ditebus oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Karena baju besi tersebut itu melampaui nilai hutangnya. Jadi kalau dijual itu sebenarnya udah nutup. Jadi poinnya kalau nggak ditebus oleh Abu Bakar pun sebenarnya hutang tersebut sudah lunas karena ada kolateralnya gitu ya. Itu menjadi poin. Semoga Allah mudahkan kaum muslimin untuk melunasi hutang-hutangnya. Allahu a'lam. Terakhir, ya, pertanyaan terakhir ya. Ya, foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Ya Pak, dipersingkat. Mohon maaf Pak. Hmm, hmm, Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Hmm, Amin. Ya Allah. Barakallahu fiik. Iya, Pak. Ya, em, benar tadi bahwa yang menjadi patokan adalah di injury time. Itulah Nabi SAW mengatakan innamal a'mal bil khawatim. Sungguhnya patokan itu ya di ujung, patokan itu di injury time-nya. Dan seringkali dalam kompetisi dunia kita itu sudah menyerah dan sudah mengangkat bendera putih di injury time. Bahkan ada orang yang sudah membiarkan saja bolanya masuk begitu saja ketika sudah kalah 10-0. Tapi bagi para orang yang sedang mencari kompetisi surga, detik-detik terakhirnya pun dia masih punya chance untuk bisa menang. Jadi membalikan keadaan jadi 11-10. Bukan 10-1, 10-2, 10-3, tapi langsung 11-10. Dikarenakan dia mengerjakan amalan-amalan di akhir yang buat Allah ridha. Dan masih kita banyak melihat prosesi orang-orang yang belum sama sekali beribadah di penghujung akhir hayat hidupnya hanya karena mengucapkan syahadat. Ada seorang anak kecil Yahudi di zaman Nabi SAW yang sakit. Nabi pun menyenguknya. Dan Nabi mengatakan aslim, masuk Islam. Akhirnya dia pun masuk Islam. Kemudian meninggal. Orang ini atau orang Yahudi ini yang sebelumnya Yahudi, anak kecil ini, itu belum boleh jadi belum pernah ikut pengajian yang Nabi SAW. Belum pernah ikut sholat di Masjid Nabawi, meskipun tinggal di Madinah. Belum pernah ikut jihad. Belum pernah menjadi katibul wahyi, penulis wahyu. Karena kita tahu penulis wahyunya Rasulullah SAW itu kebanyakan anak-anak muda. Zaid bin Thabit, Anas bin Malik, um, Ali bin Abi Thalib, itu anak muda, remaja. Ini bisa jadi kalau misalkan hidupnya lebih lama lagi, boleh jadi dia mesti menjadi katibul wahyi, sekretarisnya Nabi SAW dalam hal wahyu. Tapi belum pernah mengerjakan itu semua. Boleh jadi kalau dia meninggal dalam kondisi demikian, yang belum masuk Islam, itu babak belur di akhiratnya. Tapi karena injury time-nya, he got the moment, he got the momentum.
akhirnya masuk Islam dan masuk surga. Masuk surga. Inilah yang membuat orang akhirnya nggak boleh berputus asa meskipun dia sudah bergelimang dosa di dunia. Dan membuat kita yang saat ini sudah mendapatkan hidayah tidak berleha-leha dan tidak merasa ujub. Karena takdir di unjur hitam itu benar-benar dirahasiakan oleh Allah. Takdir itu. Gak ada yang tahu. Kita menang atau kalah itu kan di akhir patokannya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, mengapa Allah rahasiakan takdir? Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kalian tidak bersedih atas apa yang telah lalu dan tidak berbangga serta bergembira dengan keadaan kalian sekarang. Demikian mungkin yang kami sampaikan. Mohon maaf bila kurang berkenan dan banyak kekeliruan dari kami. Semoga Allah ampuni dosa-dosa saya dan dosa hadirin sekalian. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.